Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di tengah-tengah teman-teman sekalian ada narasumber kita yang saya perkenalkan, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Bapak Cahyo Nugroho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana kabar nih Pak? Alhamdulillah, eh, masih mantau yang di Palasa. Oh ya, ya. Jadi agak spoiler awal nih. Jadi sesuai topik kita yakni aktivitas gempa bumi di akhir tahun. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dengan Pak Cahyo Nugroho. Jadi, nah Pak, ada kepercayaan di masyarakat kita Pak kalau di akhir tahun atau awal tahun itu adalah waktu-waktu yang krusial gitu. Jadi ini dikaitkan dengan ada sesuatu yang akan terjadi gitu Pak, kaitannya dengan bencana atau peristiwa-peristiwa besar. Nah, seperti kita tahu bahwa wilayah Kota Palu dan sekitarnya kita berada di jalur sesar aktif seperti itu. Nah, dengan itu masyarakat Palu itu sudah menandai bahwa nih akan ada begitu, apakah akan ada di 2020, apalagi beberapa akhir ini itu kita mengalami gempa lagi, terutama di bagian Palasa ya Pak ya, Ya, di Kabupaten Parigi Motong. Jadi ini sudah dikait-kaitkan lagi Pak. Jadi secara keilmuan ini seperti apa nih Pak? Apakah secara bisa diprediksi secara ilmiah atau seperti apa? iya. Sebenarnya kalau kita kembali lagi ke konsep awal dari pengamatan dan monitoring gempa bumi itu, bahwa sampai saat ini belum ada instrumen maupun formula yang mampu menganalisis kapan, di mana, dan jam berapa gempa bumi itu terjadi. Jadi memang kebetulan saja, memang beberapa kejadian yang gempa-gempa signifikan yang cukup besar itu selalu terjadi di akhir tahun. Ya mungkin contohnya ada yang Aceh, kemudian juga pernah ada kayak yang di Palu juga September, kemudian juga sebelumnya di Nabire itu juga pernah November juga ya, seperti itu. Tapi itu bukan berarti bahwa bulan-bulan itu apa pasti ada kejadian besar ya, nggak seperti itu, cuma kebetulan saja. Tapi kalau untuk khusus Kota Palu, saya sekarang teman-teman melakukan, tetap kita melakukan monitoring, tapi ini untuk wilayah Palu secara umum harusnya sudah dalam kondisi kondusif pasca 2018. Makanya sekarang saya titipkan pesan ke teman-teman yang operasional itu, tolong jaga area-area yang selama ini silent gitu. Karena kemungkinan ada transfer energi di situ, dan sudah terbukti bahwa tempat-tempat yang tidak biasa itu kemudian mulai mulai ter apa ya mulai tersentuh untuk aktif gitu, Terpicu. terpicu seperti itu. Jadi yang pertama mungkin di selatan Togean itu, yang kemudian berikutnya ini adalah di Palasa, karena tempat-tempat tersebut secara historis agak jarang kejadiannya. Belum agak tidak terlalu aktif gitu ya Pak? Ya, ya, jarang sekali. Jarang sekali ya. Jadi kalau memang ada kekhawatiran itu perlu Pak, atau kekhawatiran ini harusnya diarahkan ke area yang positif, waspada tapi tidak panik atau seperti apa? Ya, yang paling penting adalah tentunya tempat-tempat ini kan karena sebelumnya dia silent masyarakat di situ tidak punya pengalaman untuk menghadapi hal-hal seperti itu, karena selama ini mereka tidak pernah merasakan. Terus tiba-tiba Sekali gempa langsung ini tiba-tiba ya. beruntutan banyak Oh, dalam waktu yang pendek, ya, ya. walaupun kekuatannya tidak terlalu besar, tapi itu cukup mengganggu. Gitu. Tapi itu dari kacamata kami, karena kami yang melakukan kegiatan tersebut, kejadian di tempat tersebut itu merupakan sesuatu yang wajar, karena dalam struktur geologinya daerah situ memang dilalui sesar, walaupun sesarnya tidak bernama gitu. Tapi karena tidak bernama itu mungkin dahulunya memang tidak pernah aktif. Tapi kalau dalam peta geologi ada. Nah, ternyata tiba-tiba Aktif sekarang lagi. aktif. Selain di daerah sana Pak, kira-kira daerah mana yang ada sesar yang tak bernama yang belum pernah aktif dalam rentetan beberapa tahun ini? Sebenarnya yang banyak itu
di leher itu, justru di leher itu kan tidak pernah aktif, padahal dia sesarnya cukup banyak di situ. Oke. Di leher mulai dari tambu ke atas itu sebenarnya sesarnya cukup banyak. Tambuk ke atas daerah Pantai Barat, Pak? Iya, pantai barat, pantai timur itu leher itu. Hah? Nah, itu sebenarnya ada beberapa tapi tidak bernama karena memang tidak pernah aktif di situ. Tidak pernah. Ya, kemudian juga seperti kemarin di di Ampana juga beberapa ada sesar itu juga tidak pernah aktif, tapi historisnya ada tapi jangka waktunya jauh. Ampan ini yang Bapak sebutkan awal tadi yang dekat-dekat Togian itu ya, Pak? Iya, ya itu sebenarnya ada sesar yang menerusnya sampai di darat. Kalau kami biasa saya menyebutnya sesar Webone karena dia lurus dari Webone dengan Wekuli ada dua itu, tapi itu tidak pernah ada gempa di situ. Tidak pernah ada aktivitas. Tidak pernah gitu. Tapi kalau di dalam kita dilihat dari literatur peta geologi ada di situ. Ada. Ini tidak pernah tercatat atau memang tidak pernah? Tidak aktif memang, tidak aktif. Tidur dia, Pak? Tidur. Ini macam gunung begitu ya, Pak ya? Yang ya, bukan macam aktif, gunung yang sudah dinyatakan mati tiba-tiba aktif kembali. Seperti contoh gitu, mungkin kalau sesar yang pernah dinyatakan mati kemudian aktif kembali adalah kejadian di Mamasa. Mamasa itu adalah sesar yang dinyatakan mati. Harus tidak aktif, kemudian tiba-tiba aktif kembali dan memicu kegempaan sampai sekarang kan. Gitu. Itu kalau di literatur yang terbaru sesar itu sudah tidak tergambar karena dianggap sudah tidak aktif. Dan ternyata efek dari kejadian Palu 2018 itu memicu beberapa segmen-segmen yang sebenarnya sudah tidur lama. Salah satunya adalah Palasai. Oke, jadi seperti yang Bapak bilang tadi, bagi kita yang memang dinyatakan hidup di atas sesar aktif dan kemarin sudah dilepaskan energinya tahun 2018, itu resikonya agak lebih rendah. Butuh waktu lama lagi untuk kejadian seperti itu. Jadi yang diwaspadai ini adalah tempat-tempat di Sulawesi Tengah yang secara geologi di petanya itu ada sesar tapi tidak pernah aktif sehingga di sesar itu tidak bernama. Biasanya kalau kami mengeluarkan informasi kejadian gempa bumi kami sebut sesar lokal, itu ada sesarnya tapi tidak ada namanya. Ini yang dinamakan sesar lokal ya. Jadi istilahnya itu sesar lokal. Nah, dengan begitu Pak, berarti ada sebuah PR yang besar nih Pak, bahwa kan kalau kita yang hidup pernah mengalami bencana besar kan kita kita sudah teredukasi dengan baik kan secara pengalaman maupun mungkin dari sosialisasi dan sebagainya kita begitu siap. Nah, tantangannya sekarang adalah bagi warga yang tinggal di atas sesar-sesar yang Bapak sebutkan tadi, sesar lokal. Jadi seperti apa sih tantangan dari teman-teman BMKG untuk edukasi atau ya bisa diterangkan apa yang akhir-akhir ini seperti itu Pak di atas? Ya, memang begitu muncul kejadian-kejadian seperti di selatan Wakai dan di Palasa ini. Untungnya di selatan Wakai itu ada 1 atau 2 kali bahkan karena gempanya di laut. Nah ini kalau di Palasa ini kan agak sedikit beda karena gempanya dangkal di darat. Jadi itu terasanya hampir tiap gempa dirasakan di sana. Ini kayak kita waktu 2018 yang setelah pas Jadi sebenarnya kalau kami secara tupoksi kami tidak perlu hadir ke sana karena itu tidak merusak, tidak signifikan, gempanya masih dalam kategori gempa sedang. Tetapi kemudian kita coba mengikuti media sosial, kok warganya bertenda ya? Iya Pak, saya dan teman-teman redaksi itu jadi bahan perbincangan nih. Kami dapat broadcast itu kayak, wah ini jadi terkenang lagi waktu 2018, apakah sebesar itu memang dirasakan atau jadi kepanikan warga betul-betul jadi itu yang akhirnya membuat kami memutuskan kita ke Palasa. Dari sisi kejadian gempa buminya dia tidak akan merusak, dia tidak akan membuat sebuah guncangan yang sangat kuat gitu, tapi karena itu terjadinya cukup sering dalam jangka waktu yang singkat, maka kami pikir itu mungkin sangat meresahkan saja, sehingga karena mungkin juga masyarakat di situ tidak punya pengalaman, karena dari historisnya di situ kosong, tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi kalau mereka merasakan gempa bumi selalu gempa bumi yang berasal dari jauh. Nah sekarang mereka merasakan sendiri bahwa guncangannya sangat keras karena itu lokasinya dekat dengan tempat mereka tinggal. Jadi ya kesanalah kami melakukan koordinasi itu dengan pemerintah daerah.
ya tujuan kami waktu itu adalah bagaimana memulangkan masyarakat kembali ke rumah. Menenangkan ya Iya, Pak. karena mereka ada yang pergi keluar dari Kecamatan Palasa, ada yang Sempat bertenda. mengungsi juga Pak ya? Banyak sekali. Jadi Ah, ada beberapa desa itu memang sudah hampir kosong. ya, ya, Karena ya. mereka ada yang mengungsi sampai ke, bukan mengungsi bahasanya, yang menghindari keresahan itu sampai ke Tomini, ada bahkan dari Dinas Sosial Kabupaten menyatakan ada yang berpindah sementara itu sampai ke Abdi Babo. Wah. Ini Pak kayak ini ya, saya melihat kayak kita waktu waktu warga Palu itu yang menonton kejadian gempa Aceh, kan kita kan tidak pernah melaksanakan Iya, itu kan, iya. tsunami. Kita lihat di TV, kita wah seperti ini. Pas kita rasakan, kita melakukan itu. Nah, mungkin ini dirasakan warga Palasa ya, Iya, yang iya, melihat warga Palu, iya, Parigi, sebagian dan Sigi, iya. yang 2018 mungkin itu Betul, betul. Jadi terpicu karena lagi ya, mereka tidak pernah punya pengalaman tentang pengalaman itu, sejarah. jadi tidak teredukasi. Jadi mereka pokoknya bagaimana caranya pergi dari situ. Padahal ya nggak apa-apa di situ gitu. Akhirnya kami edukasi, ya kami sampaikan bahwa itu memang lagi aktif. Lokasi gempanya ada di belakangnya, di gunung-gunungnya itu. Kemudian kekuatannya tidak akan besar karena hanya segitu-segitu saja. Jadi mungkin ada juga pengganggu, jadi tidak perlu mengungsi. Pada saat gempa cukup ada di luar eh, rumah di daerah terbuka gitu, tidak perlu bertenda karena kalau bertenda juga kan kasihan yang usia lanjut dengan anak-anak ada itu. masalah baru lagi yang Iya, terjadi ya, nanti ada masalah ikutannya. Ya hal-hal seperti itulah. Ya selama kami di sana sunyi itu nggak ada gempanya. pas Kemarin kami pulang malam ada lagi. ini kayak pas dicari tidak ada kayak gitu. Ini Pak, satu saya yang terlupa soal ada isu bahwa kan yang Bapak sebutkan tadi soal gempa sesar lokal. Ini katanya setelah gempa Palsu kemarin ada terbentuk sesar baru katanya di Tojo Una itu seperti apa Pak? Enggak. Jadi karena itu karena tidak tergambar waktu itu mungkin Kepala Seksi Data dan Informasi saya menyatakan ini belum teridentifikasi, mungkin sesar baru. Terus kemudian itu pilihannya sebenarnya ada 3. Itu mungkin terusan dari sesar Uebone, terusan dari sesar Balantak, ataupun ada sesar sendiri. Kami kaji, kami kirimkan ke Jakarta, kita diskusi. Akhirnya kami dan teman-teman di Jakarta sudah sepakat bahwa aktivitas di selatan Touna itu, di selatan Togean, itu merupakan terusan aktivitas dari sesar Balantak. Jadi sudah diklarifikasi sendiri dari Pak Cahyo Nugroho, Cahyo Nugroho ya betul ya. Ini sebenarnya tidak ada sesar yang baru, ada memang sesar lokal dan seberapa besar Pak? Ya, apakah ini punya bahaya Pak? Dari aktivitasnya sih tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Cuma mungkin akan terasa sedikit. Jadi kenapa itu kemarin tidak teridentifikasi karena di peta pensesar tektonik yang kami miliki dan di peta geologi itu, jadi yang terbaru itu dari Uebone berhenti di laut, dari Balantak berhenti di laut. Oh pasti. Rencananya mungkin tahun depan kami akan melakukan sosialisasi agak lumayan ke sana. Tapi target kami sebenarnya bukan masyarakat umumnya, tapi target kami adalah anak-anak sekolah. Ya betul sekali. Jadi ibaratnya kalau kita memberi warna di anak-anak itu lebih mudah dibanding kalau kita cerita di masyarakat. Betul sekali. Anak-anak itu lebih mudah diedukasi Pak. Kalau untuk orang dewasa mungkin orang kayak dibilang kabaga ya. Lebih keras kepala begitu ya. Ya sebenarnya sih pada intinya kita coba memanfaatkan metode tutur. Tutur. Jadi lebih bagus ke anak-anak sehingga kalau mereka sudah paham, mereka akan meneruskan ke berikutnya. Betul, jadi generasi penerus. Karena ini, gempa ini sendiri bersiklus ya Pak ya. Jadi bersiklus. Kemungkinan besar kalaupun akan terjadi lagi, ini akan dialami sama adik-adik kita atau anak-anak kita. Jadi kalau ini bersiklus berulang, berapa kalau untuk Sulawesi Tengah berapa Pak durasinya? Sulawesi Tengah kalau paling cepat 50 tahun. 50 tahun. Sesar Palu Koro ya? Ya, untuk Palu Koronya Pak. Jadi memang sudah tepat edukasinya ke generasi muda. Pas di sini Pak, berapa lama Bapak mengalami 2018 itu Pak?
Baru 6 bulan saya di sini. Baru 6 bulan sudah diuji dengan gempa besar ya Pak ya? Karena sudah teruji pada 2018, jadi sekarang Bapak Pak Cahyo ini dan kawan-kawan juga punya PR lagi nih, menenangkan warga yang di seputar sesar lokal. Apalagi beberapa waktu ini kita banyak diberikan informasi melalui media sosial itu Pak. Sangat juga. Jadi kita ini agak kayak ini Pak, traumatik ketika mendengar ada berita gempa di mana kita langsung terpicu nih Pak kan. Kayak. Nah, saya mau tanya kepada Pak Cahyo, seperti apa tips dan trik untuk warga nih Pak menyikapi setiap informasi yang ada? Bagaimana caranya meng-cross check ini hoax atau tidak? Ya, jadi sebenarnya untuk kejadian gempa bumi ini, jika masyarakat merasakan, kalau dari kami yang pertama adalah selalu ikuti info dari kami. Jadi untuk teman-teman yang punya HP Android bisa mendownload aplikasi di Play Store itu Info BMKG. Info BMKG. Info BMKG. Jadi tidak perlu harus kami yang memberikan, karena agak sulit tuh kalau kami harus memberikan informasi sampai di masyarakat, makanya kami mencoba lewat aplikasi tersebut. Silakan dilihat. Nah, kemudian berikutnya adalah jika terjadi gempa bumi yang dirasakan, kalau dirasakan hanya seperti getaran terlewat ataupun getaran 1-2 detik, cukup mencari tempat terbuka saja. Nanti tunggu beberapa saat, setelah gempanya mereda ya boleh beraktivitas kembali. Tetapi jika merasakan gempa bumi yang goyangannya dalam durasi yang panjang, dalam hitungan menitan, untuk masyarakat yang di sekitar pantai boleh langsung melakukan evakuasi, mencari tempat tinggi, karena sudah dipastikan itu gempa buminya sangat besar. Jadi kalau sudah seperti itu, mencari tempat tinggi, nanti sambil memonitor informasi dari kami, berapa kekuatannya, di mana. Karena biasanya kalau kejadian gempa bumi besar itu nanti ada susulannya, ada rentetannya, tidak mungkin satu kali, jarang. Pak, kalau broadcast dari BMKG setelah kejadian bencana gempa itu berapa selang waktunya bisa didapatkan sama masyarakat? Melalui SMS kah atau? Biasanya kalau melalui Play Store itu 2-3 menit sudah muncul yang aplikasi Info BMKG. 2-3 menit saja langsung muncul. Iya. Muncul. Bahkan kami sudah memasang di 9 lokasi di Sulawesi Tengah itu peralatan diseminasi yang namanya WRS Newgen. Itu informasi yang mereka dapat real time seperti dengan hasil analisa yang dilakukan oleh Jakarta. Jakarta selesai analisa, mereka langsung bisa lihat hasilnya. Jadi tidak sampai 2 menit sudah dapat itu. Dan itu kami pasang di BPBD. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana stakeholder itu tidak perlu menunggu kami, mereka sudah punya perangkat yang kami titipkan, bisa langsung memberikan reaksi, memberikan aksi apa yang akan dilakukan. Oke ya. Nah, saya mau tanya soal sesar MOA Pak. Bisa dijelaskan soal ini? Iya, MOA ini merupakan segmen terakhir dari sesar Palu Koro. Dari hasil aktivitas 2018, memang saya sudah pernah ngobrol dengan salah satu teman di sini bahwa berikutnya mungkin akan terganggu adalah sesar yang terakhir yang belum masih diam. Nah, ternyata di tahun kemarin itu sesar MOA sudah meriliskan energinya dengan magnitudo kalau tidak salah 6,2. Karena itu saya berdasarkan historis yang ada waktu kejadian gempa Tambu 50 tahun yang lalu, 1968, itu memang tidak lama setelah terjadi gempa Tambu itu berikutnya adalah sesar MOA-nya yang aktif. Jadi kemarin saya sudah sampaikan dan ternyata terbukti. Terakhir saya ketemu teman-teman juga dia bilang Pak Cahyo benar prediksinya. Sebenarnya bukan prediksi, saya cuma berdasarkan histori saja. Bahwa terjadi transfer energi akibat karena pergerakan sesar Palu Koro untuk segmen yang dari kota ke Saluki ini bergeraknya ke selatan. Jadi apabila terjadi gempa besar di situ, maka ada energi dalam jumlah besar yang menusuk ke selatan. Dan itu tentu tidak akan lama lagi akan mengganggu sesar yang di selatan. Memicu sesar ini ya. Bahkan di akhir tahun ini justru yang lebih banyak aktif adalah sesar Partano.
Sesar apa Pak? Matano. Itu di mana Pak? Itu membelah mulai dari Malili sampai dengan Bangkodopi. Oke. Untuk teman-teman kita di bagian Morowali nih Pak ya. Iya. Jadi Itu yang sekarang mulai agak aktif. banyak ya. Gempanya sangat banyak, justru di Palu Koro itu sepi karena saya pikir memang transfer energi sudah terjadi dari 2018 ya. Dan tinggal menunggu kekuatan kemampuan dari Sesar Matano untuk menahan energi. Ya, jadi bagi warga di sekitar Sesar Matano ada pesan nih Pak, supaya tidak terjadi kayak Palasa juga Pak? Ya cukup waspada saja, Pak. Mungkin pesannya dari kami, perhatikan info dari BMKG ya. Jika terjadi gempa dirasakan sedikit, cukup di luar rumah, tidak mudah untuk percaya berita-berita hoax ya, karena tidak semua gempa. Ini yang agak seru ini sekarang ini, setiap ada gempa itu mereka selalu mengkaitkan Palu. Kemarin juga saya sampaikan di Palasa bahwa tidak semua gempa bumi itu bisa menyebabkan tsunami, apalagi sampai menyebabkan likuifaksi, karena itu sesuatu yang langka sekali. Jadi gempa bumi itu banyak, sebagian kecil dari yang banyak itu bisa menyebabkan tsunami. Sebagian kecil dari yang menyebabkan tsunami itu baru bisa menyebabkan likuifaksi. Jadi tidak semua bisa digenerate seperti itu. Cuma ya mungkin kita perlu edukasi lagi untuk lebih paham. Jadi ya betul sekali. Kayak yang seperti kita Bapak sebutkan di depan tadi, mungkin sisi traumatik ini ya Pak ya, yang membuat kita Oke Pak, saya mau minta closing statement dari Bapak. Mungkin tadi secara spesifik untuk teman-teman warga di sekitar desa lokal. Kalau dari kami untuk warga Suteng secara umum, mungkin sekarang khususnya untuk warga Palasa, jika terjadi gempa bumi, cukup mencari tempat terbuka, tidak perlu harus bertenda di luar. Kemudian juga selalu mengikuti informasi dari kami, dan yang pasti bahwa kejadian gempa bumi yang saat ini aktif di Palasa tidak seperti di Palu. Jadi jika ada berita-berita yang menyatakan akan terjadi tsunami di situ, akan terjadi likuifaksi itu berita tidak benar, karena tidak semua lokasi bisa terjadi seperti itu. Jadi jangan terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas. Nah, saya mau tambahkan selain aplikasi info BMKG, teman-teman sekalian bisa mengikuti informasi yang akurat itu melalui radar survei. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Pak Cahyo Nugroho sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga di waktu-waktu yang akan datang juga masih bersedia kalau diundang. Siap. Karena gini, karena membicarakan gempa bumi, bencana itu tidak cukup sekali saja Pak ya. Bisa 2 hari 2 malam. Bisa 2 hari 2 malam. Waduh. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Bye.